Selamat datang kembali di kanal saya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua di sini, di mana kita akan membahas isu-isu penting yang sedang hangat di masyarakat. Hari ini, kita akan mengupas tuntas topik yang sangat relevan dan menyentuh kehidupan banyak orang, yaitu janji stimulus ekonomi dari pemerintah. Seperti yang kita tahu, stimulus ekonomi ini telah lama dinantikan oleh jutaan warga Indonesia, terutama mereka yang terdampak langsung oleh perlambatan ekonomi dan berbagai tantangan akibat situasi global. Pemerintah telah berulang kali menyampaikan komitmen untuk membantu masyarakat melalui berbagai program. Namun, realisasinya masih menjadi tanda tanya besar. Pemerintah telah mengumumkan berbagai program, mulai dari magang untuk lulusan baru, yang diharapkan bisa membuka peluang kerja, hingga bantuan langsung tunai bagi pekerja informal yang selama ini belum tersentuh jaminan sosial. Program-program ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi mereka yang membutuhkan. Namun, pertanyaannya adalah, seberapa cepat dan efektif stimulus ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan? Banyak warga yang masih menunggu kepastian, bahkan ada yang belum menerima bantuan sama sekali. Proses distribusi dan transparansi menjadi sorotan utama. Apakah birokrasi yang berbelit-belit akan menjadi penghalang utama dalam penyaluran bantuan ini? Atau justru ada faktor lain yang membuat realisasi stimulus berjalan lambat? Kita akan mencoba mengupasnya satu persatu. Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam program-program stimulus yang telah dijanjikan, melihat bagaimana alokasi dana dilakukan, siapa saja target penerimanya, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kita juga akan membahas bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan agar program ini tepat sasaran. Tujuan utama kita adalah memastikan bahwa janji pemerintah bukan sekadar wacana atau retorika politik semata, melainkan benar-benar diwujudkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Mari kita mulai penelusuran ini bersama-sama, karena kebijakan publik harus selalu diawasi dan dikawal oleh rakyat. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita mulai dari program magang untuk lulusan perguruan tinggi. Pemerintah mengalokasikan hampir 200 miliar rupiah untuk magang dengan uang saku setara UMP. Program ini diharapkan jadi jembatan ke dunia kerja, bukan sekadar formalitas. Tantangannya, seleksi transparan, mitra perusahaan yang kredibel, dan pengawasan agar peserta benar-benar mendapat pengalaman, bukan hanya jadi tenaga kerja murah. Keberhasilan program ini diukur dari berapa banyak lulusan yang akhirnya mendapat pekerjaan layak. Ini ujian pertama janji stimulus pemerintah. Apakah benar mengurangi pengangguran terdidik? Sektor pariwisata sangat terpukul beberapa tahun terakhir. Pemerintah mengucurkan 120 miliar rupiah untuk membebaskan pajak penghasilan pekerja pariwisata. Artinya, gaji diterima utuh tanpa potongan PPh 21. Tambahan yang sangat berarti. Stimulus ini diharapkan menjaga daya beli dan menggerakkan ekonomi lokal. Tantangan utama, memastikan keringanan pajak benar-benar sampai ke pekerja, bukan hanya perusahaan. Definisi pekerja pariwisata harus jelas agar stimulus tepat sasaran. Pengawasan dan pelaporan transparan sangat penting agar manfaatnya nyata. Pemerintah menggelontorkan 7 triliun rupiah untuk bantuan pangan, program paling mendasar di tengah krisis. Bantuan berupa beras, telur, dan bahan pokok ditujukan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Tantangan utama, data penerima dan distribusi di negara kepulauan seperti Indonesia. Akurasi data dan logistik efisien mutlak agar bantuan tidak salah sasaran. Pengawasan publik dan media sangat diperlukan. Bantuan pangan ini solusi jangka pendek, tapi jangan lupakan pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Program ini harus jadi intervensi darurat, bukan ketergantungan. Jutaan pekerja informal seperti ojek online yang setiap hari berjuang di jalanan kota, seringkali menghadapi risiko tinggi tanpa jaminan perlindungan yang memadai. Pedagang kecil di pasar tradisional, yang mengandalkan pendapatan harian untuk bertahan hidup, juga sering luput dari perlindungan sosial yang seharusnya mereka dapatkan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengalokasikan 36 miliar rupiah untuk subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ini adalah langkah penting untuk memberikan rasa aman bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
Dengan subsidi 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan lebih banyak pekerja informal dapat terlindungi. Mereka kini memiliki akses ke jaminan sosial yang sebelumnya sulit dijangkau. Perlindungan ini sangat penting agar mereka tidak jatuh miskin saat musibah terjadi. Ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan atau sakit, jaminan ini dapat membantu meringankan beban finansial mereka dan keluarga. Namun, tantangan besar masih ada, yaitu sosialisasi dan kemudahan pendaftaran. Kolaborasi dengan aplikasi, komunitas, dan BPJS sangat dibutuhkan untuk memastikan informasi ini sampai ke seluruh pekerja informal. Proses pendaftaran harus sederhana dan mudah diakses, agar dana yang telah dialokasikan benar-benar terserap dan melindungi sebanyak mungkin pekerja. Jangan sampai program ini gagal karena minimnya pendaftar. Sosialisasi yang efektif dan pendaftaran yang mudah adalah kunci keberhasilan program ini. Ini adalah ujian kemampuan pemerintah untuk menjangkau mereka yang selama ini tak terlihat. Dengan upaya bersama, Sejumlah Mazgamad sopa pekerja informal menabotkan perlindungan yang logik. Memiliki rumah masih jadi mimpi bagi banyak pekerja. Pemerintah menambah 150 miliar rupiah untuk program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas kredit rumah, pinjaman uang muka, dan renovasi ditawarkan dengan bunga lebih rendah. Stimulus ini diharapkan membantu generasi muda dan pekerja baru mengakses rumah layak. Kunci keberhasilan, transparansi, kemudahan akses, dan pemerataan informasi. Pengawasan penting agar dana tidak hanya dinikmati segelintir orang atau disalahgunakan. Kualitas rumah juga harus terjamin, bukan sekadar murah. Program ini pertaruhan reputasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Program padat karya tunai hadir sebagai solusi langsung di tengah sulitnya lapangan kerja formal. Pemerintah menyiapkan 5,3 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur kecil yang dikerjakan masyarakat dan dibayar tunai. Manfaat ganda, pendapatan langsung dan pembangunan aset desa. Tantangan, pengawasan agar upah sesuai standar dan proyek tepat sasaran. Prioritas harus diberikan ke daerah dengan pengangguran tinggi. Proyek harus berdasarkan kebutuhan real. Anyway in Vangarian, Deftidik Tembok Terdat Karya bisa jadi mesin penggerak ekonomi lokal. Birokrasi rumit sering menghambat investasi dan pertumbuhan usaha. Pemerintah mengalokasikan 175 miliar rupiah untuk percepatan deregulasi dan integrasi sistem digital OSS. Dengan OSS, perizinan usaha cukup lewat satu portal online, memangkas waktu, biaya, dan potensi pungli. Dana ini untuk memaksa kementerian dan daerah menyambungkan sistem digital mereka. Tantangan ego sektoral dan integrasi data antar lembaga. Keberhasilan program ini akan memudahkan usaha mikro hingga besar naik kelas. Reformasi ini fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika berhasil, iklim usaha Indonesia akan jauh lebih sehat. Kota besar seperti Jakarta kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mulai dari pertumbuhan permukiman kumuh yang pesat, hingga munculnya ekonomi gig yang mengubah wajah dunia kerja. Di tengah gemerlap gedung pencakar langit, masih banyak warga yang tinggal di kawasan padat dan kurang layak huni. Sementara itu, ribuan pekerja lepas, seperti pengemudi ojek online dan kurir, menjadi bagian penting dari denyut ekonomi kota. Namun seringkali belum mendapatkan fasilitas yang memadai. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 2,7 triliun rupiah. Anggaran besar ini difokuskan untuk menata ulang permukiman kumuh, memperbaiki infrastruktur, dan menyediakan ruang yang layak bagi para pekerja gig. Proses perencanaan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat pemerintah hingga perwakilan komunitas lokal, agar solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran. Program revitalisasi ini meliputi perbaikan sanitasi lingkungan, penambahan ruang hijau untuk rekreasi, serta peningkatan aksesibilitas bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas umum seperti taman bermain anak dan jalur pejalan kaki yang aman juga menjadi prioritas, demi menciptakan lingkungan yang sehat dan inklusif. Tak hanya itu, pemerintah juga membangun shelter dan co-working space yang modern untuk para pekerja lepas. Tempat ini diharapkan menjadi pusat aktivitas, tempat beristirahat, dan ruang kolaborasi, sehingga para pekerja gig dapat bekerja dengan lebih nyaman, aman, dan produktif. Sebagai pilot project,
Keberhasilan program di Jakarta akan menjadi contoh dan inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia. Jika berhasil, model ini bisa diadopsi secara nasional untuk mengatasi masalah serupa di berbagai daerah. Namun, pengawasan ketat sangat diperlukan agar dana yang besar ini tidak disalahgunakan. Setiap tahap pembangunan harus diawasi secara transparan, mulai dari proses tender hingga pelaksanaan di lapangan. Transparansi dan pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci utama. Dengan melibatkan warga, program ini bisa berjalan sesuai kebutuhan nyata di lapangan dan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Jika sukses, program ini akan menjadi warisan monumental bagi generasi mendatang, membuktikan bahwa kolaborasi dan inovasi bisa membawa perubahan nyata di perkotaan. Namun jika gagal, proyek ini hanya akan menambah daftar panjang pemborosan anggaran dan kekecewaan masyarakat. Kini, semua mata tertuju pada realisasi dana raksasa ini. Masyarakat menanti apakah perubahan besar benar-benar akan terwujud atau hanya sekadar janji di atas kertas. Kita telah membedah 8 program stimulus bernilai triliunan rupiah yang digulirkan untuk mendukung masyarakat. Janji-janji ini harus diuji di lapangan, bukan hanya di atas kertas atau dalam laporan. Tugas kita sebagai warga negara, mengawal, bertanya, dan mengawasi realisasi program-program tersebut. Setiap rupiah adalah uang rakyat, harus dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif, demi keadilan. Jadikan program ini bahan diskusi dan alat ukur kinerja pemerintah di masa mendatang. Negara hadir untuk bekerja, bukan sekadar berwacana atau membuat janji kosong. Terima kasih telah menyimak, tetaplah kritis dan berperan aktif.